Dalam dunia yang terus berkembang ini, kita sering mendengar tentang kebiasaan-kebiasaan orang Tionghoa yang membuat mereka sukses secara finansial. Bukan hanya soal kerja keras, tetapi ada filosofi yang mendalam di balik setiap langkah mereka. Kebiasaan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi fondasi kuat yang mendukung keberhasilan mereka dalam kehidupan dan bisnis. Dalam video ini kita akan membahas 10 kebiasaan kaya orang Tionghoa yang dapat Anda terapkan dalam meraih kesuksesan finansial. Kebiasaan-kebiasaan ini lebih dari sekedar cara mengelola uang. Mereka mencakup prinsip hidup, hubungan dengan orang lain, dan cara pandang terhadap resiko serta peluang. Dengan memahami dan menerapkan kebiasaan ini, Anda tidak hanya bisa mengelola keuangan dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi mari kita pelajari apa yang membuat filosofi finansial mereka begitu unik dan relevan untuk diterapkan di era modern. Bersiaplah untuk menemukan wawasan yang mungkin akan mengubah cara Anda memandang uang, investasi, dan peluang. Ini bukan hanya tentang menjadi kaya secara materi, tetapi juga tentang bagaimana hidup lebih bijaksana dan penuh makna. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke kebiasaan yang pertama, yaitu adalah prinsip angpau atau memberi untuk menarik keberuntungan. Dalam budaya Tionghoa, angpau bukan hanya sekedar amplop merah berisi uang. Angpau melambangkan prinsip bahwa memberi adalah bagian dari siklus keberuntungan. Ketika Anda memberi dengan hati tulus, baik kepada keluarga, teman, atau orang yang membutuhkan, Anda sedang membuka jalan bagi keberuntungan untuk datang kembali kepada Anda. Orang Tionghoa percaya bahwa kekayaan sejati datang dari berbagi, bukan sekedar menimbun harta. Tradisi angpau ini juga mengajarkan pentingnya menghargai hubungan dan solidaritas keluarga. Dengan berbagi, Anda memperkuat ikatan dengan orang-orang di sekitar Anda. Dalam dunia bisnis, prinsip ini diterapkan dengan membangun koneksi yang tulus dan memberikan nilai kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan langsung. Dengan demikian, kepercayaan dan hubungan jangka panjang pun terbentuk. Selain itu, memberi angpau sering dikaitkan dengan doa dan harapan baik. Ini mencerminkan bahwa uang bukan hanya alat transaksi, tetapi juga energi positif yang bisa membawa berkah. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak takut kehilangan. Karena apa yang kita berikan akan kembali dengan cara yang tidak terduga. Anda bisa menerapkan kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagi kepada orang-orang di sekitar Anda, bahkan dalam hal-hal kecil. Misalnya, membantu teman yang sedang membutuhkan atau berkontribusi dalam kegiatan sosial. Dengan sikap ini, Anda tidak hanya menarik keberuntungan, tetapi juga membangun reputasi baik yang akan berdampak positif pada kehidupan Anda. Prinsip angpau mengingatkan kita bahwa kekayaan bukan hanya soal angka, melainkan bagaimana kita bisa menciptakan dampak positif di dunia ini. Dengan berbagi, kita sebenarnya sedang memperluas peluang dan membuka pintu-pintu keberuntungan yang lebih besar. Kemudian kebiasaan yang kedua adalah menghargai receh atau seni mengelola uang kecil. Orang Tionghoa terkenal dengan kebiasaan mereka dalam menghargai setiap rupiah yang dimiliki. Bagi mereka, uang receh bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Sebaliknya, mereka percaya bahwa uang kecil memiliki kekuatan besar ketika dikelola dengan baik. Prinsip ini mengajarkan pentingnya tidak meremehkan hal-hal kecil dalam hidup. Mengelola uang kecil dimulai dengan kebiasaan menyisihkan dan menabung, bahkan dalam jumlah kecil. Orang Tionghoa sering menggunakan toples atau wadah khusus untuk menyimpan uang receh yang mereka kumpulkan. Lambat laun, uang receh tersebut bisa terkumpul menjadi jumlah yang signifikan dan digunakan untuk tujuan yang lebih besar. Ini adalah bentuk disiplin yang sederhana tetapi sangat efektif. Selain itu, menghargai uang kecil juga berarti tidak boros dalam pengeluaran sehari-hari. Mereka cenderung berhati-hati dalam belanja, mencari harga terbaik, dan memastikan bahwa setiap pembelian memiliki nilai yang sebanding. Kebiasaan ini membantu mereka menghindari pemborosan dan lebih fokus pada investasi atau kebutuhan yang benar-benar penting. Anda dapat menerapkan kebiasaan ini dengan mulai memperhatikan pengeluaran kecil yang sering diabaikan, seperti biaya kopi harian atau langganan yang jarang digunakan. Dengan mencatat dan mengelola uang receh, Anda bisa melihat bagaimana perubahan kecil dapat membawa dampak besar pada keuangan Anda. Menghargai uang kecil adalah simbol dari sikap bijaksana dan disiplin dalam keuangan.
Kebiasaan ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang dimiliki dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kemudian, kebiasaan kaya orang Tionghoa yang bisa Anda terapkan yang ketiga adalah berpikir dalam jangka panjang atau filosofi 100 tahun. Salah satu rahasia kesuksesan orang Tionghoa adalah kemampuan mereka untuk berpikir dalam jangka panjang. Filosofi 100 tahun mengajarkan kita untuk melihat kehidupan sebagai perjalanan yang panjang dan penuh peluang. Mereka percaya bahwa keputusan yang diambil hari ini akan mempengaruhi generasi mendatang. Dalam bisnis, filosofi ini tercermin dalam cara mereka merencanakan pertumbuhan perusahaan. Mereka tidak hanya fokus pada keuntungan cepat, tetapi juga pada keberlanjutan dan stabilitas jangka panjang. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dengan lebih tenang dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan yang berisiko tinggi. Filosofi ini juga berlaku dalam investasi. Orang Tionghoa cenderung memilih investasi yang stabil dan memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang daripada mengejar keuntungan instan. Mereka memahami bahwa kesabaran adalah kunci untuk mencapai hasil yang maksimal. Anda dapat menerapkan kebiasaan ini dengan mulai merencanakan keuangan Anda untuk jangka waktu yang lebih panjang. Buatlah tujuan yang jelas seperti membeli rumah, pendidikan anak, atau pensiun. Dengan visi jangka panjang, Anda bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana dan terarah. Berpikir dalam jangka panjang adalah tentang membangun pondasi yang kuat untuk masa depan. Kebiasaan ini mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada apa yang terlihat hari ini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Kemudian kebiasaan yang keempat adalah menjadikan relasi sebagai aset utama. Dalam budaya Tionghoa, relasi atau hubungan sosial dianggap sebagai salah satu aset paling berharga. Filosofi ini sering dikenal dengan istilah guangxi yang berarti jaringan hubungan yang saling mendukung. Orang Tionghoa percaya bahwa memiliki hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitar adalah kunci untuk membuka pintu-pintu peluang yang lebih besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Relasi ini dibangun melalui kepercayaan, saling membantu, dan rasa hormat yang mendalam. Dalam praktiknya, orang Tionghoa cenderung menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga, teman, dan mitra bisnis mereka. Mereka tidak hanya membangun hubungan untuk keuntungan jangka pendek, tetapi untuk menciptakan ikatan yang bertahan lama. Dengan demikian, ketika suatu saat mereka membutuhkan bantuan, jaringan ini akan menjadi sumber daya yang sangat berharga. Pentingnya guangxi juga tercermin dalam cara mereka menghormati orang lain, bahkan dalam hal-hal kecil seperti memperhatikan ucapan atau menjaga janji. Sikap ini membuat mereka lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Di dunia bisnis, relasi yang baik bisa menjadi pembeda antara kesuksesan dan kegagalan, terutama di pasar yang sangat kompetitif. Anda bisa menerapkan kebiasaan ini dengan mulai memperhatikan bagaimana Anda berinteraksi dengan orang lain. Bangun hubungan yang tulus dan jaga kepercayaan orang-orang di sekitar Anda. Jangan hanya fokus pada apa yang bisa Anda dapatkan, tetapi pikirkan juga bagaimana Anda bisa memberikan nilai kepada mereka. Menjadikan relasi sebagai aset utama mengajarkan kita bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun dan menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar. Dengan memiliki jaringan yang kuat, Anda akan selalu memiliki dukungan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan. Kemudian kebiasaan yang kelima adalah bekerja dengan hati, belanja dengan otak. Orang Tionghoa dikenal sangat efisien dalam cara mereka bekerja dan mengelola pengeluaran. Filosofi ini mengajarkan pentingnya memberikan yang terbaik dalam pekerjaan, tetapi tetap bijak dalam mengeluarkan uang. Mereka percaya bahwa bekerja keras adalah cara untuk menciptakan peluang, sementara pengeluaran yang bijak adalah cara untuk mempertahankan hasil dari kerja keras tersebut. Dalam pekerjaan, mereka sering menekankan pentingnya dedikasi dan perhatian pada detail. Mereka tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses untuk mencapainya. Dengan bekerja sepenuh hati, mereka memastikan bahwa apa yang mereka lakukan memiliki nilai dan kualitas yang tinggi. Namun dalam hal belanja, mereka memiliki pendekatan yang sangat rasional. Mereka cenderung membandingkan harga, mencari diskon, dan hanya membeli barang yang benar-benar diperlukan. Prinsip ini membantu mereka menghindari pemborosan dan tetap fokus pada tujuan keuangan yang lebih besar.
Anda dapat menerapkan kebiasaan ini dengan mulai memperhatikan bagaimana Anda bekerja dan mengelola uang. Berikan yang terbaik dalam pekerjaan Anda untuk menciptakan nilai. Tetapi tetaplah bijak dalam pengeluaran agar hasil kerja keras Anda tidak terbuang sia-sia. Efisiensi ala Tionghoa adalah tentang keseimbangan antara upaya yang diberikan dan cara memanfaatkan hasilnya. Kebiasaan ini mengajarkan kita untuk selalu bekerja dengan hati, tetapi tetap menggunakan otak dalam mengelola apa yang telah kita peroleh. Kemudian kebiasaan kaya orang Tionghoa yang keenam adalah filosofi Yin Yang dalam investasi, yaitu menyeimbangkan resiko dan keamanan. Filosofi Yin Yang yang menjadi dasar banyak aspek budaya Tionghoa juga diterapkan dalam dunia investasi. Prinsip ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara resiko dan keamanan. Orang Tionghoa percaya bahwa untuk mencapai kesuksesan finansial, Anda harus memiliki keberanian untuk mengambil resiko, tetapi juga kebijaksanaan untuk melindungi apa yang sudah dimiliki. Dalam praktiknya, mereka cenderung mendiversifikasi investasi mereka. Alih-alih menaruh semua uang pada satu jenis investasi, mereka membagi ke beberapa aset yang memiliki tingkat resiko dan keuntungan yang berbeda. Dengan cara ini, mereka bisa memaksimalkan peluang sambil meminimalkan potensi kerugian. Filosofi ini juga mencerminkan pentingnya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan investasi. Orang Tionghoa cenderung menganalisis dengan cermat sebelum memutuskan, memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil memiliki dasar yang kuat. Mereka memahami bahwa dalam investasi, keseimbangan adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Anda bisa menerapkan prinsip ini dengan mulai mempelajari berbagai jenis investasi dan bagaimana cara menyeimbangkan portofolio Anda. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, tetapi pastikan Anda juga memiliki cadangan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Filosofi Yin Yang dalam investasi mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak hanya tentang keberanian mengambil resiko, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam menjaga keseimbangan. Dengan memahami prinsip ini, Anda bisa mengelola keuangan Anda dengan lebih bijak dan strategis. Kemudian yang ketujuh adalah menabung dengan tujuan, bukan hanya untuk masa depan. Orang Tionghoa dikenal sangat disiplin dalam menabung, tetapi mereka tidak menabung hanya untuk sekedar mengamankan masa depan. Mereka memiliki tujuan yang jelas di balik setiap uang yang disimpan. Kebiasaan ini membuat aktivitas menabung menjadi lebih bermakna dan terarah, bukan sekedar kewajiban. Misalnya, banyak dari mereka menabung untuk pendidikan anak, modal usaha, atau bahkan untuk situasi darurat. Setiap kali mereka menyisihkan uang, ada alasan spesifik yang mendasarinya. Dengan cara ini, mereka tidak hanya mengumpulkan uang, tetapi juga menciptakan fondasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kebiasaan ini juga dilengkapi dengan pencatatan keuangan yang rapi. Orang Tionghoa cenderung mencatat pemasukan dan pengeluaran mereka, sehingga mereka tahu persis berapa yang bisa disisihkan. Dengan memahami arus kas mereka, mereka bisa menyesuaikan strategi tabungan sesuai dengan kebutuhan. Anda bisa menerapkan kebiasaan ini dengan menentukan tujuan yang spesifik untuk tabungan Anda. Misalnya, buat kategori tabungan seperti pendidikan, liburan, investasi, atau darurat. Dengan tujuan yang jelas, Anda akan merasa lebih termotivasi untuk menyisihkan uang setiap bulan. Menabung dengan tujuan mengajarkan kita untuk berpikir lebih jauh daripada sekedar menyimpan uang. Kebiasaan ini membantu kita memahami bahwa tabungan bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana uang tersebut bisa membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik dan stabil. Kemudian, kebiasaan kaya orang Tionghoa yang ke-8 adalah belajar dari kekalahan, yaitu seni bangkit dari kerugian finansial. Kegagalan atau kerugian finansial sering dianggap sebagai akhir dari segalanya oleh banyak orang, tetapi tidak bagi orang Tionghoa. Mereka memiliki filosofi bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang bisa membawa mereka ke kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kebiasaan ini mencerminkan ketahanan mental yang luar biasa dalam menghadapi tantangan keuangan. Orang Tionghoa tidak takut mengakui kesalahan atau kerugian yang mereka alami. Sebaliknya, mereka menganalisis dengan teliti apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya.
Proses ini membantu mereka untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Dengan begitu, mereka tidak hanya bangkit, tetapi juga menjadi lebih kuat. Salah satu cara mereka mengelola kegagalan adalah dengan tetap tenang dan tidak bertindak gegabah. Mereka percaya bahwa emosi negatif hanya akan memperburuk situasi. Sebaliknya, mereka fokus pada solusi dan strategi untuk memulihkan kondisi keuangan mereka. Anda bisa belajar dari kebiasaan ini dengan tidak takut menghadapi kegagalan. Ketika mengalami kerugian, ambil waktu untuk menganalisis penyebabnya dan buat rencana yang lebih baik. Jangan biarkan rasa takut atau malu menghalangi Anda untuk mencoba lagi. Belajar dari kekalahan mengajarkan kita bahwa kesuksesan adalah perjalanan yang penuh dengan pasang surut. Kebiasaan ini membantu kita melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan akhir dari perjalanan. Dengan pola pikir ini, Anda akan selalu menemukan jalan untuk bangkit dan melangkah lebih jauh. Kemudian yang kesembilan adalah filosofi makanan murah atau gaya hidup hemat yang tetap memuaskan. Dalam budaya Tionghoa, makanan sering menjadi simbol keseimbangan antara kebutuhan dan kepuasan. Mereka dikenal mampu menikmati makanan sederhana tanpa mengorbankan kualitas hidup. Filosofi ini mencerminkan kebiasaan hemat yang cerdas tanpa harus merasa kekurangan. Makanan murah tidak selalu berarti buruk. Orang Tionghoa memiliki cara kreatif untuk mengolah bahan-bahan sederhana menjadi hidangan yang lezat dan bergizi. Selain itu, mereka juga memprioritaskan memasak sendiri di rumah daripada sering makan di luar, yang bisa menghemat banyak pengeluaran. Kebiasaan ini juga didukung oleh prinsip menghargai setiap makanan yang mereka miliki. Mereka tidak menyukai pemborosan dan cenderung mengonsumsi makanan hingga habis. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menghemat uang, tetapi juga menghormati sumber daya yang telah mereka peroleh. Anda bisa menerapkan kebiasaan ini dengan mulai merencanakan makanan yang hemat, tetapi tetap sehat dan memuaskan. Cobalah memasak di rumah lebih sering dan gunakan bahan lokal yang mudah dijangkau. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menghemat uang, tetapi juga meningkatkan keterampilan Anda di dapur. Filosofi makanan murah mengajarkan kita bahwa hidup hemat tidak harus terasa berat. Kebiasaan ini membantu kita menghargai apa yang kita miliki dan menciptakan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Dengan demikian, kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna tanpa harus mengorbankan keuangan. Kemudian kebiasaan kaya orang Tionghoa yang bisa Anda terapkan yang terakhir atau yang ke-10 adalah memanfaatkan momen atau berani ambil resiko di saat yang tepat. Orang Tionghoa dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca peluang dan memanfaatkannya. Mereka tidak takut mengambil resiko, tetapi selalu melakukannya dengan perhitungan yang matang. Kebiasaan ini menunjukkan pentingnya mengambil tindakan di saat yang tepat untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam praktiknya, mereka selalu memperhatikan tren, situasi pasar, dan kondisi ekonomi. Ketika mereka melihat peluang yang menjanjikan, mereka bergerak cepat dan tidak ragu untuk berinvestasi waktu, energi, atau uang. Namun mereka juga tahu kapan harus mundur jika situasinya tidak menguntungkan. Keberanian ini sering didukung oleh kesiapan yang matang. Mereka selalu memiliki rencana cadangan dan strategi mitigasi resiko. Dengan cara ini, mereka bisa mengambil langkah besar tanpa harus khawatir kehilangan segalanya. Anda bisa menerapkan kebiasaan ini dengan mulai lebih peka terhadap peluang di sekitar Anda. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, tetapi pastikan Anda memiliki perencanaan yang baik. Ambil waktu untuk menganalisis resiko dan manfaat sebelum membuat keputusan. Memanfaatkan momen mengajarkan kita bahwa keberhasilan seringkali datang dari keberanian untuk bertindak di saat yang tepat. Kebiasaan ini membantu kita memahami bahwa peluang tidak selalu datang dua kali, sehingga penting untuk siap mengambil langkah ketika saatnya tiba. Kebiasaan kaya orang Tionghoa mengajarkan kita bahwa kekayaan bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang pola pikir, nilai-nilai, dan disiplin yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari filosofi sederhana seperti menghargai receh hingga keberanian mengambil resiko di saat yang tepat, semua ini mencerminkan betapa pentingnya memiliki prinsip yang kuat dalam mengelola keuangan. Kebiasaan ini bukan hanya relevan untuk mencapai kesuksesan finansial, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan yang lebih terarah dan bermakna.
Dalam menjalankan kebiasaan-kebiasaan ini, hal utama yang harus diingat adalah konsistensi. Tidak perlu langsung mengubah semua aspek hidup Anda, tetapi mulailah dengan langkah-langkah kecil yang bisa diterapkan secara bertahap. Misalnya, Anda bisa mulai dengan menabung dengan tujuan yang jelas atau lebih menghargai uang kecil yang Anda miliki. Lambat laun, kebiasaan ini akan menjadi bagian dari diri Anda dan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Pada akhirnya, kekayaan bukan hanya tentang materi, tetapi tentang bagaimana Anda menjalani hidup dengan bijak dan penuh kesadaran. Dengan mengadopsi kebiasaan kaya orang Tionghoa ini, Anda tidak hanya meningkatkan kondisi finansial Anda, tetapi juga membangun karakter yang tangguh dan bijaksana. Jadikan kebiasaan ini sebagai inspirasi untuk mengembangkan potensi diri Anda dan menciptakan masa depan yang lebih cerah. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Sekian, wassalam.